Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan qaulus sahabi. Ini sudah pembahasan penutup ya. Alhamdulillah. Karena qaulus sahabi nanti sisa kias saja. Yang agak memegang waktu dalam pembahasan. Karena ada penjelasan terkait dengan hal-hal yang dikiaskan. Kita lanjutkan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa qawlul mani'ina minal ihtijazi bi khabari sahabi inna sahabi ghairu ma'sumin ka ghairihi naqulu hadha sahihun walakin intifa'ul ismati la yanfi illa al-hujjiyatu al-qat'iyyata wa nahnu la naqulu biqat'iyyatin hujjiyatin qaulus sahabi wa innama huwa hujjatun dhanniyatun wa min amthilatin qaulus sahabi wa min amthilatin Ditanwin atau tidak? Wa min amthilati qaulis sahabi qaulu Ali radhiyallahu anhu haddithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadziballaha ayyukadzaballaha ayyukadzaballahu wa rasuluhu Kan naibul fa'il. wa min amthilati al-fi'li qaulul Bukhari rahimahullah wa amma ibnu Abbas wa huwa mutayammimun wallahu alam. Mutayammimun wallahu a'lam. Masya. Ini kemarin kan di pertemuan sebelumnya beliau sudah pilih pendapat yang kuat. Bahasanya boleh mengambil pendapatnya siapa? Sahabat. Ketika tidak ada nas dari kitab dan tidak ada nas dari sunnah dan tidak ada ijma'. Paham kan? Setelah itu belum menjelaskan dipersyaratkan 2 syarat. Syarat pertama tidak menyelisih nas. Syarat kedua apa? Tidak menyelisih qaul sahabat yang lain. Itu harus antum ingat untuk mengambilnya. Kemudian beliau singgung lagi dalil yang tidak membolehkan berpegang dengan pendapatnya sahabat. Paham maksudnya? Kan ada 2 pendapat. Ada yang bilang hujah, ada yang bilang tidak. Sekarang sebenarnya ini agak terbalik ya. Sebenarnya kalau seandainya beliau sebutkan ini dalilnya di masing-masing pendapat itu lebih bagus. Iya, dalil yang tidak membolehkan berhujah dengan khabar sahabat, mereka bilang inna sahabi ghairu ma'sum. Sahabat kan tidak terjaga dari kesalahan. Sama dengan yang lain. Naqul kita katakan, maksudnya bantahannya. Kan mereka bilang dah, kalau kita katakan sahabat adalah hujah, kan bisa juga salah. Seperti yang lain. Paham maksudnya? Naqul kita katakan, hadza sahih, betul.
Ini benar. Walakin akan tetapi intifaul ismah, tidak adanya jaminan ismah terjaga dari kesalahan. La yanfi illal hujjah qat'iyah. Itu kan tidak menafikan kecuali hujah secara qat'i. Kan kita tidak bilang hujah qat'i itu kan dari Quran dan sunnah serta apa? Ijma. Paham kan? Ketika kita antum bilang tidak adanya ismah, itu kan tidak menafikan kecuali hujah qat'i. Berarti masih ada hujah apa? Donni. Wa nahnu la naqulu bi qat'iyati hujjati qaul sahabat. Kita tidak katakan bahwa qaul sahabat itu hujah qat'i. Tidak, kita tidak bilang itu. Wa inna ma huwa hujjah dhonniyah. Tiada lain dia adalah qaul sahabat adalah hujjah apa? Dhonniyah. Kenapa dhonniyah? Sangkaan kuatnya ucapan sahabat itu sesuai hujjah. Kenapa? Mereka saksikan turun Quran. Mereka saksikan itu hadis diucapkan oleh Nabi SAW. Paham maksudnya? Paham kan? Sehingga kalau sahabat berucap, mungkin dia sudah lihat Nabi sebelumnya. Paham maksudnya? Sehingga dia ucapkan seperti itu. Paham maksudnya? Sama dengan, kan kita bilang kan seorang murid, biasanya kan ikut guru. Kalau dia mengucapkan, biasanya tidak keluar dari gurunya. Walaupun dia tidak standarkan kepada gurunya. Paham maksudnya? Nah, ini sahabat, muridnya Nabi SAW. Kita bilang hujah kenapa? Karena bisa saja dia berfatwa, dia berpendapat, dia berucap. Karena dia lihat Nabi. Cuman dia tidak bilang bahwa ini Nabi lakukan. Ini Nabi ucapkan. Paham maksudnya? Iya, jadi dia hujah. Walaupun paling rendahnya adalah hujah apa? Dhonniyah. Hujah dhonniyah. Nah, ini Masya Allah. Lihat termasuk contoh ucapan sahabat. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang dengan apa yang mereka tahu. Artinya sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Pemula, kasih ilmu yang dasar. Jangan pemula langsung kasih ilmu, baru belajar langsung kotor nada. Apa maksudnya? Baru orang dia baru ikut belajar langsung kotor nada. Enggak. Ya kan? Jangan sampai nanti antum pulang kampung, pokoknya saya harus alfiyah. Karena di alfiyah semua sudah ada nih. Jadi nanti dia langsung pintar. Karena kenapa? Langsung alfiyah paling tinggi. Paling tinggi. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini terkait dengan syariat. Hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang apa yang mereka tahu. Atau hibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala didustakan? Rasul didustakan gara-gara sebenarnya bukan dia tidak tahu itu dari Rasul. Tapi karena dia tidak paham. Belum bisa memikul ilmu itu. Dipaham kan? Iya. Nah, ini kata Ali. Tapi para sahabat, orang-orang yang datang setelahnya berhujah dengan ucapan Ali ini. Dalam pengajaran dan penyampaian ilmu itu harus sesuai dengan kadarnya orang. Iya kan? Yang bisa mereka pahami. Beda antum, misalnya antum orang kuliah. Sampaikan ilmu di perkuliahan. Beda. Sama pergi ke kampung tapi bahasanya juga seperti itu. Nah, bahasanya pakainya bahasa kampus, tapi di kampung. Bahasa Indonesia saja dia kurang paham. Apalagi yang bahasa-bahasa yang apa? Bahasa apa istilahnya ya? Formalitas. Yang ada tas-tasnya. Iya. Paham kan? Iya, jadi sampaikan sesuai dengan apa? Kadar ini ucapan Ali. Tapi para ulama turun-temurun pakai ini ucapan. Bahwa kalau menyampaikan ilmu, harus sesuai dengan kadar. Paham kan? Yang di sana. Tempat untuk disampaikan itu. Termasuk contoh perbuatan sahabat. Tadi kan ucapan. Perbuatan sahabat. Adalah ucapan Imam Al-Bukhari. Wa amma ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Ibn Abbas menjadi imam dalam keadaan dia bertayamum. Artinya boleh itu makmum wudu. Makmumnya mereka sholat dengan wudu. Imam sholat dengan apa? Tayamum. Boleh. Tidak harus semuanya sama-sama berwudu. Iya kan? Siapa tahu tadi makmum bisa berwudu atau tadi dia sudah berwudu. Setelah itu habis air sehingga imam hanya bisa apa? Bertayamum. Tidak bisa kita katakan bahwa orang yang bertayamum tidak bisa menjadi imam.
Paham kan? Kan sama. Paham kan? Tapi apa dalilnya? Kan tidak ada dari Nabi. Paham kan? Apa dalilnya kalau orang yang bertayamum bisa jadi imam? Paham kan? Dalil kita siapa? Ucapan, perbuatan siapa? Ibnu Abbas. Tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan juga tidak menyelisih nas. Juga tidak menyelisih apa? Nas. Nah ini hujjah. Ini hujjah. Jelas kan? ثم قال مصنف رحمه الله تعالى الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى القسمين آحد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في أصل عن مشاهدة أو سماع لا عن الاجتهاد اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول الفقه وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم أصول في علم الأصول في علم parah. Ini kesalahan fatal tidak dilakukan oleh anak TK. Fi ilmil usuli. Kenapa ilmi? Karena ada huruf jar. Kenapa mu? Salah penting itu. Baik. Alhamdulillah. Itu kesalahan lebih parah daripada Rizki kemarin. Walamma kana al-Qur'anu la yahtaju ila nadharin fi sanadihi li'annahu thabata thubutan thabata li'annahu thabatu isim itu fa'il li'annahu thabita kan khobar kena li'annahu thabata fa'il isim fa'il thabata yathbutu thabtan thubutan thabit li'annahu thabitu tanwin atau tidak? Tidak, Ustaz. Kenapa? Salah, tanwin, Ustaz. Li'annahu thabitun thubutan qat'iyyan binaklil mutawatiri lafzan wa ma'na. Saral bahthu muqtasiran ala an-nadhri fi dalalatin nassi ala al-hukmi. Baik, Masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-akhbar. Setelah belum selesai dari pembahasan qaul sahabi, maka belum bahas kembali al-akhbar. Khobar yang diinginkan dengan al-akhbar di sini adalah as-sunnah. Ini pelajaran mustola. Pelajarannya mustola. Al-akhbar maksudnya khobar Nabi. Wa ammal akhbar, adapun al-akhbar, fal khabaru yama yadkhuluhu sidqu wal kadhibu. Ini belum jelaskan dulu apa itu makna al-akhbar. Dilihat dari hakikat dasarnya, bukan dilihat dari yang menyampaikannya. Karena al-akhbar itu bisa dilihat dari khobarnya saja, bisa dilihat dari yang menyampaikannya. Ini fal khabaru, maksud di sini jumlah khobariyah. Nah, ini juga ilmu balaghah. Ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Al-akhbar itu pada dasarnya apa yang bisa masuk padanya sidq, kejujuran, dan al-kadhib, kedustaan. Tapi ini dilihat dari hakikat khobar. Adapun dilihat dari yang menyampaikannya, maka macam-macam.
Khobarullah, khobarun Nabi itu tidak masuk sama sekali kedustaan sama sekali. Paham? Tidak masuk, pasti jujur. Paham maksudnya kalau khobar Allah dan khobar Rasulnya? Terus kalau khobarnya kafir, fasik, itu kadhib. Paham kan? Walaupun bisa jujur tapi kadhib. Khobarnya mukmin jujur. Walaupun bisa juga apa? Kadhib. Itu dilihat dari yang mengabarkannya. Tapi kalau kita berbicara tentang al-khobar, pengertian dasarnya ini. Bisa dikatakan dusta atau bisa dikatakan apa? Jujur. Tahu khobar di sini kan? Khobar lawan dari insya. Khobar lawan dari apa? Insya. Itu dulu belum kasih pengertian. Wal khobaru yang qasimu ila kismain. Khobar itu terbagi dua. Dilihat dari bentuk pengabarannya. Ahad. Ada yang penukilannya ahad. Nanti akan disebutkan ahad itu. Dan akan lebih dijelaskan nanti ketika kita belajar ilmu mustalah. Karena ini istilah sanad. Istilah sanad hadis. Ahad dan ada yang mutawatir. Ada yang mutawatir. Fal mutawatir ma yujibul ilm. Mutawatir apa yang mewajibkan ilmu. Yakin. Karena penukilannya banyak. Tidak mungkin dia dusta banyak orang. Wahwa dia adalah, yaitu ini pengertian mutawatir. Ini pengertian mutawatir. Yang mana lawannya berarti ahad. Belum kasih pengertian mutawatir, lawannya berarti nanti apa? Ahad. Mutawatir adalah ayyarwiya jama'atun. Jamaah, sekelompok banyak orang meriwayatkan sebuah khobar. La yaqa at-tawatu alal kadhib min mitlihim. Yang tidak mungkin terjadi at-tawatu kesepakatan. Tawatu itu tawafuq. Tidak akan mungkin terjadi kesepakatan alal kadhib di atas kedustaan min mitlihim dari yang semisal mereka. Jadi jamaah meriwayatkan dari jamaah. Jamaah ini lagi meriwayatkan dari jamaah. Jadi itu hadis dinukil oleh banyak orang. Yang dari banyak orang ini tidak mungkin mereka semua bersepakat di atas apa? Kedustaan. Paham? Maka khobar seperti ini adalah khobar apa? Mutawatir. Ahad berarti lawannya. Ma yarwihi wahid. Paham gini? Iya kok. Iya. Berarti kan tadi la yaqo at-tawatu. Yaqo at-tawatu alal kadhib. Paham kan? Min mitli. Lawannya. Dia bilang di sini la yaqo at-tawatu alal kadhib min mitlihim ila ayyantahi ilal mukhbir anhu. Sampai penukilannya itu dari jamaah ke jamaah sampai ujung kepada yang mengabarkan darinya. Maksudnya sumber beritanya. Ini umum ya. Misalnya diriwayatkan dari Nabi oleh banyak sahabat. Dari banyak sahabat ini banyak lagi yang meriwayatkannya. Dari banyak tabi'in banyak lagi yang meriwayatkannya. Sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari, dari Imam Bukhari banyak. Dari Imam Muslim banyak. Paham kan? Sampai ke Nabi itu dinukil dengan cara yang mutawatir. Dan anehnya dalam mustalah hadis yang sedikit menghukumi yang banyak. Maksudnya begini, misalnya antara Imam Bukhari dengan Nabi 4. Setelah Imam Bukhari yang menukil 5 jamaah. Paham kan? Tapi gurunya Imam Bukhari hanya mengambil dari 1. Setelah gurunya 5 lagi. Setelah itu 5 lagi tabi'in. Setelah itu banyak sahabat. Ini 1 tadi itu menghukumi itu yang banyak. Ini bukan mutawatir. Ini ahad. Paham maksudnya? Karena yang sedikit itu menghukumi yang banyak. Paham? Jadi harus itu min mitlihi. Semisal. Banyak ke banyak ke banyak ke banyak. Paham? Kapan ada? Banyak, sedikit, banyak. Ini yang sedikit. Menghukumi ini yang banyak. Walaupun setelahnya banyak. Paham maksudnya? Kan begini. Belum bilang dah. Khobar ahad mutawatir itu jamaah
meriwayatkan dari yang semisalnya. Jamaah lagi maksudnya. Sampai akhir sanad. Sampai ke Al-Mukhbir. Al-Mukhbir itu yang mengabarkannya. Yang menyampaikan awal. Sampai ke yang menyampaikan awal itu penukilannya jamaah begitu. Paham? Kalau ada di tengah-tengah ini penukilan yang kurang dari jamaah. Gambarannya gini. Saya menyampaikan sebuah hadis misalnya. Dari Nabi SAW. Nah, dari Nabi SAW. Yang meriwayatkan dari Nabi SAW ini banyak. Atau jangan dari Nabi. Anggap kita bilang saya menyampaikan sebuah berita. Semua antum yang hadir di sini menyampaikan kesetelahnya. Dah, setelahnya lagi antum sampaikan masing-masing ke banyak orang lagi. Mereka juga nukil banyak lagi. Tapi kalau saya, ini namanya mutawatir. Semisal ke semisal, semisal ke semisal. Paham maksudnya? Paham kan? Tambah tidak mengapa. Ketemu kalau kurang, ini masalah. Saya sampaikan sebuah berita. Antum semua nukil. Tapi dari semua antum ini tidak ada yang menyampaikannya kecuali satu orang. Setelah satu orang ini banyak lagi orang yang menukil. Paham maksudnya? Apakah itu mutawatir? Tidak. Karena syaratnya tadi. Min mitlihim. Harus dari yang semisalnya lagi. Semisalnya lagi. Semisalnya lagi. Paham maksudnya? Sampai ujung sanad. Sampai apa ujung? Sanad. Dipahamkan? Ini namanya mutawatir. Nanti di mustola lebih jelas lagi. Karena di sana pakai sanad. Pakai contoh hadis. Kalau di mustola, kalau ini khobar secara umum. Wa yakunu fil asli an musyahadatin au sama'in. Dan dia terjadi pada asalnya. Itu dia nukil dari sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Paham ini? Jadi harus penukilannya itu. Saya melihat Rasulullah misalnya. Saya mendengar Rasulullah. Itu khabar mutawatir. La an ijtihad. Bukan dari ijtihad. Karena kalau dari ijtihad nanti masuk di ahad. Paham kan? Dari yang dia lihat. Atau yang dia dengar. Itu penukilannya. Itu penukilannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau. I'lam ketahuilah. Annahu jarot adatul usuliyin. Bahasanya berjalan kebiasaan ahli usul. Bi'irodi mabahid min ulumil hadith. Ini masalah. Memasukkan pembahasan ilmu hadith. Mustalah. Fi usul fikih. Dalam usul fikih. Paham ya? Makanya di sini kita tidak bisa perdalam. Kan ini hanya sekedar ditambahan saja dalam usul fikih. Kenapa dimasukkan wadhalika li'annal kitab was sunnah. Demikian itu mereka masukkan karena kitab dan sunnah. Huma madarul bahati fi ilmu usul. Dia adalah sumber poros pembahasan dalam ilmu usul. Walamma kana al-Quran la yahtaju ila nadrin fi sanadih. Tatkala Al-Quran itu tidak butuh dilihat sanadnya. Tatkala Quran tidak butuh dilihat sanadnya. Li'annahu sabitun subutan qat'iyah. Karena Quran itu ada penukilan dari kita dengan penukilan yang pasti. Bin naqlil mutawatir lafdhan wa makna. Dengan penukilan yang mutawatir lafaz dan maknanya. Quran kan dinukil turun-temurun. Berapa juta orang yang nukil. Paham maksudnya? Itu Quran. Tidak butuh lihat sanad. Sorol bahatu muktasiron ala nadri fi dalalatin nasi alal hukum. Maka pembahasan Quran dia terbatas pada melihat pada penunjukan nas dalam hukum. Itu kalau Quran. Tidak ada lagi pembahasan apa? Sanad. Tidak ada pembahasan sanad. Sekarang yang sunnah. Terus. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى أما السنة فإن المستدل Mustadil. Tasdid lamnya. فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين الأول نظر في ثبوتها الثاني نظر في دلالة النص على الحكم لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث Maba. Jamak taksir. من مباحث علوم الحديث. Masya Allah. Adapun sunnah.
Maka sesungguhnya al-mustadil, orang yang berdalil. Begitu dia al-mustadil. Orang yang berdalil biha dengannya, yahtaju ila nadroid. Perhatikan, setiap antum bahas hadis, butuh dua lihat. Butuh dua pandangan. Kalau Quran, antum cuma lihat, oh ini wajib, sunnah. Paham kan? Haram, makruh, mubah. Itu kalau Quran, hanya lihat kandungannya langsung. Lihat kandungan lafadznya. Adapun sunnah, maka seorang berdalil dengannya butuh kepada dua pandangan. Pertama, nadrun fi thubutiha. Melihat apakah dalil hadis itu sahih dari Nabi. Itu dulu yang pertama. Jangan langsung berdalil. Setelah berdalil kan percuma. Setelah antum itu tahu, oh dhaif. Kan gugur. Jadi perhatikan dulu, dalilnya sahih enggak? Itu pandangan pertama kalau hadis. Kalau Bukhari Muslim, sudah. Langsung lihat pada pendalilannya. Paham maksudnya? Ini cara harus antum perhatikan. Yang kedua, nadrun fi dalalatin nasyal hukum. Yang kedua, melihat kepada kandungan nas atas hukum. Nas ini menunjukkan apa? Paham kan? Kandungannya apa? Setelah ditahu sahih atau dhaif. Setelah ditahu sahih atau dhaif. Karena ini lidah, kan pembahasan usul itu yang kedua. Kalau nomor dua itu urusannya usul. Kandungan lafaz. Yang pertama gimana? Walidah, oleh karena inilah auradal usuliyun jumlatan. Ahli usul memasukkan beberapa min mabahith ulumul hadith. Beberapa dari pembahasan ilmu hadith. Karena ini, jangan sampai kan kadang ada orang dia belajar ilmu usul, tidak belajar ilmu hadith. Paham kan? Makanya masukkanlah pembahasan ilmu hadis, tapi tidak semuanya di sini, supaya kita tahu cara berdalil dengan hadis, cara berdalil dengan hadis. Iya, nah, itu besok ya, nilainya itu sedikit sekali untuknya. Besok lagi. Siapa besok? Kan baru sedikit. Tadi kesalahannya juga. Mana antum? Insya Allah berarti besok saya. Kalau Rizki besok. Rizki. Oh, nah. Antum lusa. Bisa juga Ustaz. Itu. Nah. Karena salah ini. Alhamdulillah. Masa ada huruf jer Castro? Huruf jer marbu. Barusan saya dapat. Ya saudara. Jadi Rizki besok. Dia lusa. Kalau tidak lancar lagi besok Rizki lusa. Gitu, setelah lusa. Pokoknya putar ini dua orang. Sampai lancar. Ini. Masalahnya huruf jer di kasro. Di rofa. Saya saja salah ucap huruf jer di kasro. Cocok. Karena itu asal kalau ada huruf jer kasro. Jadi saya mau bilang rofa, saya salah. Dan saudara. Awas itu kalau huruf jer lagi. Alhamdulillah. Besok Rizki. Lusa antum. Alhamdulillah. Bahan romantis.